Hey, he's gone. Light, camera, action. Halo semua, kembali lagi bersama gue Jojo di channel T2J. Kali ini gue bakal lanjutin alur cerita dari episode 3 series Moon Knight. Melanjutkan cerita Stephen Grant dan Mark Spector, di mana Scarab kembali jatuh ke tangan Arthur yang mau menghidupkan kembali Amit. Buat yang belum nonton 2 episode pertamanya, gue bakal taruh linknya di bawah. Jadi nggak usah berlama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Cerita dibuka oleh Layla yang membuat paspor ilegal untuk dapat pergi ke Mesir untuk membantu Mark menghambat Arthur yang mau membangkitkan Amit. Terlihat juga kalau ia sangat dekat dengan pembuat paspor ilegal dan sudah sangat mahir dalam membuatnya. Berpindah ke Mesir, di mana Arthur dan rombongannya dengan menggunakan skarab sudah menemukan letak makam Amit. Anak buahnya juga memberitahu Arthur mengenai Mark yang juga berada di Mesir. Masih di Mesir, di lain tempat, Mark sedang berlari mengejar seorang tukang galian yang tahu letak makam Amit. Tapi sayangnya ia telat sampai karena orang itu sudah dibunuh oleh anak buah Arthur yang banyak gaya. Mark lalu bertarung dengan anak buah Arthur. Mark yang mau membunuh seorang dari anak buahnya di sana diingatkan oleh Stephen yang seketika berpindah tempat ke sebuah mobil karena Stephen membawa Mark menuju ke bandara. Di tengah perjalanannya, Mark melihat anak buah Arthur yang tadi, tapi sekarang anak buah Arthur terlihat sangat ketakutan saat melihat Mark. Mark lalu mengejar anak buah Arthur sampai menangkap seseorang di sana. Di tengah interogasinya, Stephen kembali menyuruh Mark untuk menghentikan perbuatannya. Tiba-tiba, anak buah Arthur yang lain ada yang memukul Mark dari belakang, membuat Mark pingsan. Tapi kembali, Mark kehilangan kendali dirinya dan terbangun dengan dua anak buah Arthur yang sudah dibunuh olehnya. Mark menanyakan apa yang Stephen perbuat, tapi itu juga bukan Stephen yang memegang kendali tubuh. Jadi siapa yang memegang kendali tubuh Mark dan Stephen tadi? Mark lalu menginterogasi seorang anak buah Arthur yang tersisa dengan dibawa ke jurang. Tapi bukannya memberitahu lokasi Amit, orang tersebut malah memutuskan untuk mati dibandingkan memberi informasi tersebut kepada Mark. Where's Amit? I thought it talked. Mark menanyakan kenapa dewa yang lain tidak ada yang peduli dengan Arthur yang akan membangkitkan Amit. Khonshu mengatakan kalau ia membuat dewa marah lagi, maka ia akan dikurung di dalam batu. Khonshu mendapatkan ide dengan membuat gerhana matahari seketika agar para dewa mendengar perkataannya. God's a signal they can't ignore. Lalu sebuah gerbang dibuka agar Mark bisa bertemu dengan para dewa. Di dalam situ, Stephen dari cermin mengatakan kalau mereka berada di dalam piramida di Giza. Di sana juga ada avatar dari dewa lain yang datang ke pertemuan tersebut. Mark bertemu dengan avatar dari Hathor, dewa cinta dan musik yang bernama Yatzil. Di sana para dewa merasuki para avatarnya untuk memulai pertemuan rapat kali ini. Salah satu dewa di sana memperingati Khonshu kalau ia mempermainkan langit sekali lagi, maka ia akan dikurung di dalam batu. Anehnya cuma Mark dan Khonshu yang berbicara aneh, gak seperti dewa yang lain. Avatars are not enough! We need the might of God! Lalu Khonshu mengatakan mengenai ia yang menggugat Arthur karena ingin membangkitkan Amit. Arthur pun dipanggil oleh para dewa ke sana. Arthur dengan perkataan yang baik dan sopan membuatnya lebih dipercaya oleh para dewa dibandingkan dengan Mark dan Khonshu. We will not tolerate violence. Dewa juga ingin meminta jawaban dari Mark mengenai perkataan Arthur. Mark pun mengatakan yang sejujur mengenai ia yang punya kepribadian ganda dan mengenai Arthur yang memang ingin membangkitkan Amit. Tapi cara ngomong Mark yang seperti orang mabok gak dipercaya oleh para dewa. Pertemuan itu pun disudahi dengan dimenangkan oleh Arthur. Yatzil yang kasihan melihat Mark memberitahu cara lain. Ia disuruh untuk menemukan sarkofagus Senfu yang dijual di pasar gelap. Maka dari situ ia bisa menemukan makam Amit. Keesokan harinya, saat sedang mencari informasi mengenai pasar gelap,
Mark malah bertemu dengan Layla yang menemukan sarkofagus yang dicarinya. Di perjalanan, mereka berniat menuju ke kediaman Mogart yang seorang penyimpan barang antik. Karena menurut informasi dari Layla, di sana ada sarkofagus yang dicarinya. Mark juga meminta maaf pada Layla atas perbuatannya kepadanya. Yang sekarang Layla juga tahu mengenai Mark yang punya kepribadian ganda. Singkat cerita, sampainya mereka di kediaman Mogart dan diizinkan melihat sarkofagus di rumahnya. Di peti sarkofagus, ada kode yang hanya dimengerti oleh Stephen. Karena itu, Stephen membantu Mark untuk memecahkan kode di sana demi menyelamatkan orang banyak. Di tengah memecahkan kodenya, anak buah Mogart menangkap Mark dan Layla yang bertindak mencurigakan. Hey, what are you doing? Di tengah suasana panas di sana, muncul Arthur untuk mengagalkan rencana Mark dan Layla menemukan letak makam Amit. Arthur juga mengatakan kalau Mark menyimpan rahasia dari Layla. Setelah itu, untuk memperlihatkan kekuatan kepada Mogart, Arthur menghancurkan sarkofagus yang ada di sana. In pit in hot tub. Setelah menghancurkan sarkofagus, Arthur pun segera pergi lagi. Tidak diduga, Mark berpindah dan sudah menggunakan kostum Moonlight. Pertarungan pun terjadi antara Mark dan juga Layla melawan anak buah Mogart. Dengan cepat Layla mengambil benda di sarkofagus yang tersisa. Walaupun sesudah itu ia harus melawan tangan kanan dari Mogart. Di tengah pertarungan, Stephen mengambil alih tubuh Mark dan mencoba berdamai, tapi hasilnya Sorry. Chill the F out and talk for a second. karena nggak bisa, ia pun ngasih Mark untuk mengendalikan tubuhnya lagi. Di lain tempat, Layla berhasil membunuh tangan kanan Mogart dan berniat membantu Mark, tapi terhalangi oleh Mogart. Mark pun berhasil keluar dari situasi terpojok dan membunuh semua anak buah Mogart, termasuk Mogartnya juga, yang hampir membunuh Layla. Di mobil, Layla menanyakan pertanyaan Arthur mengenai Mark yang menyimpan rahasia darinya, yang membuat suasana di mobil jadi gak enak. Di tengah padang gurun, Layla dan Mark juga mencoba menyatukan kembali kepingan benda dari sarkofagus untuk menemukan lokasi makam Amit. Tapi mereka tidak bisa melakukannya tanpa Stephen. Dengan terpaksa, Mark pun memberikan kendali dirinya kepada Stephen. Steve segera berhasil memecahkan kode yang berupa rasi bintang. Tapi karena bintang selalu berpindah-pindah dan benda tersebut sudah ada semenjak 2000 tahun yang lalu, maka rasi bintang pun tidak berguna. Kecuali jika mereka bisa melihat seperti apa letak bintang pada malam 2000 tahun yang lalu. Mendengar perkataan Stephen, tidak punya cara lain, Khonshu mau membantu Stephen dengan memutar langit 2000 tahun yang lalu, walaupun membuatnya harus dikurung dalam batu. Sebelumnya, Khonshu mengatakan pada Stephen untuk menyuruh Mark menyelamatkannya saat dikurung nanti. Lalu Khonshu dibantu dengan Stephen pun memutar langit ke 2000 tahun yang lalu. Dengan begitu, Layla berhasil mendapatkan koordinat letak makam Amit berada. Tapi, walaupun begitu, para dewan segera menangkap Khonshu dan mengurungnya di dalam batu. Dan Stephen juga kehilangan kesadaran setelah membantu Khonshu mengubah Amit. Where are you? Mark! Film ditutup dengan Arthur yang dibawa oleh salah satu avatar dari para dewa menemui Khonshu yang sudah terkurung di dalam batu. Ia mengatakan semua ini terjadi karena siksaan padanya saat ia menjadi avatarnya dulu. I owe my victory to you. Sekian alur cerita dari episode 3 series Moon Knight kali ini. Gimana menurut kalian mengenai film kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe. Nyalakan juga notifikasi untuk video terbaru dari T2J. Gua Jojo, see you until next video.